bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Elohim Yahweh Maha Besar, Allah Israel, Allah yang benar, tiada yang sama sepertimu. Kami bersama masuk dalam hadirat jiwa dan menyembah. Kudus, kuduslah, kudus namamu, bumi penuh kemuliaan. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, Elohim Yahweh Maha Besar, Allah Israel, Allah yang benar, tiada yang sama
Terima kasih ya Bapa. Kami mau terus berjalan bersama denganmu. Katakan tak pernah menemukan kasih sepertimu. Amin. Tak pernah kubayangkan hidupku tanpa dirimu. Mari jemaat bertepuk tangan. Akan ku di sampingmu setiap waktu, melayani hatimu. Biarkan ku bersamamu, mengiringimu. Biarkan ku di bersamamu, biarkan ku di sampingmu setiap waktu, melayani hatimu. Biarkan ku bersamamu, mengiringimu seumur hidupku. Dan biar Tuhan Yesus hariku dalam. Biarkan ku bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kuasa firman-Mu Tuhan, ubahkan kami Tuhan. Haleluya. Kuasa firman-Mu memberi pengertian, menuntun di jalan kebenaran. Katakan jiwa yang lemah, jiwa yang lemah, firman-Mu menguatkan. Hati yang bimbang diteguhkan. Kuasa firman-Mu memberi pengertian, menuntun di jalan kebenaran. Jiwa yang lemah, jiwa yang lemah, firman-Mu menguatkan. Hati yang bimbang diteguhkan. Bagai burung Raja Wali, mampukan ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Walaupun banyak badai menerpa jalan
puji. Agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku pilih. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah. Mari jemaat Tuhan saja katakan pujian dengan sungguh-sungguh dan tulus di hadapan Tuhan. Kita bangkit diri bersama-sama, katakan saat ku pulang. Kita serahkan waktu ini kepada Pengembala. Menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku pilih. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku iringi. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat memandang wajah. Sekali lagi, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat memandang wajah. Dapat ku memandang wajah, dapat ku memandang wajah, dapat ku memandang wajah. Haleluya, haleluya. Bapa kami rela mengosongkan bejana jiwa kami. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Terima kasih. Kami siapkan hati kami mendengar firman. Haleluya. Mari kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau mengosongkan bejana jiwa kami dari segala hal yang tidak Engkau kehendaki. Dan biarlah Tuhan yang terus mengisi bejana jiwa kami
dengan segala yang berasal daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, penuhi ruangan ini, penuhi hati kami dengan hadirat-Mu yang kudus, dengan Roh-Mu yang kudus ya Bapa. Agar setiap kami terus dibawa ke segala kebenaran Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, satu hal yang harus kita pahami bahwa Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar-benar mau berurusan dengan kita. Tuhan yang mau sungguh-sungguh mau berurusan dengan kita. Dari apa yang Tuhan lakukan, membuktikan bahwa Tuhan itu ingin dan sungguh-sungguh berurusan dengan kita. Dia mengirim putra tunggalnya, membawa kita kembali ke dalam hadirat-Nya, saudaraku. Ini bukti yang sangat nyata bahwa Tuhan berurusan atau ingin berurusan dengan kita. Berurusan dengan Tuhan adalah sesuatu hal yang pasti. Jika seseorang berkata, aku mau berurusan dengan Tuhan, maka Tuhan akan menerima kita dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mau berurusan dengan seorang pejabat, belum tentu pejabat itu mau berurusan dengan kita. Mungkin ada pertimbangan apakah berurusan dengan kita ada keuntungan bagi pejabat itu. Tetapi berbeda ketika kita berurusan dengan Tuhan, ini sesuatu yang pasti. Bukan hal yang bersifat spekulatif, tetapi sesuatu yang pasti dan akan terjadi dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap kita orang percaya harus sungguh-sungguh berurusan dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau kita menghilangkan satu anggapan bahwa hanya orang yang punya jabatan rohani yang tinggi yang harus berurusan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Pemahaman ini mungkin tidak kita ucapkan, tetapi dalam pemikiran kita, dalam hati kita, sering atau pasti ada di dalam hidup kita, saudara. Sebab saya juga pernah menjadi jemaat, ya. Saya juga pernah pemikiran seperti itu. Seolah-olah kalau kita bukan rohaniawan, kita bukan aktivis, bukan pelayan yang harus mengajar atau melayani, lalu kita nggak perlu. Ya paling tidak ya frekuensinya tidak seperti rohaniawan, kita berurusan dengan Tuhan. Ini anggapan yang salah, saudara. Ini pengertian yang salah yang harus kita buat. Seolah-olah kalau kita itu, kalau jemaat boleh kurang rohani. Kalau rohaniawan itu harus rohani. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Setiap kita harus berurusan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Ya. Kalau pendeta itu harus banyak baca firman Tuhan, kalau jemaat nggak usah lah. Ini anggapan yang salah Bapak Ibu Saudara. Kalau jemaat itu masih bolehlah melakukan segala kesalahan. Atau sedikit kesalahan tidak apa-apa. Ya. Ini pengertian yang harus kita tinggalkan Bapak Ibu Saudara. Sebab ketika kita berurusan dengan Tuhan, kita harus hidup
dalam ketaatan kita. Ketika kita berurusan dengan Tuhan, saudaraku, maka kita harus sungguh-sungguh meninggalkan setiap dosa. Nah, Bapak Ibu yang saudara yang terkasih, oleh karena itu berurusan dengan Tuhan sesuatu yang mutlak dan pasti, ya. Dan pasti, saudaraku. Ya. Sesuatu yang pasti. Nah, kenapa bisa begitu, saudaraku? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, karena setiap kita ini diciptakan oleh Tuhan. Kita tidak hadir dengan sendirinya, tetapi kita dihadirkan Allah. Dihadirkan Allah di dunia ini. Orang tua dan keluarga kita memang memberi atau mengambil andil dalam hal ini. Tetapi Tuhanlah yang berkuasa menghadirkan kita. Tuhanlah yang menghendaki kita untuk hadir dan keberadaan kita memiliki rencananya. Kalau kehadiran kita adalah kehendak Allah, ya, maka kehidupan kita harus terus berurusan dengan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kehadiran kita di muka bumi ini pasti ada rencana Tuhan. Pasti ada alasan, bukan tanpa alasan. Makanya saudara, ketika saudara menjadi manusia, ya, di dunia ini, saudara tidak berurusan dengan Tuhan, pasti saudara jauh dari rencana Allah. Itu berarti kita adalah ciptaan yang gagal. Itu berarti kita akan menjadi ciptaan yang gagal. Ciptaan yang jauh dari pencipta kita. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Maka berhubungan dengan Tuhan itu bukan soal susah, bukan soal sulitnya, tetapi ini suatu kebutuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya pernah tanyakan kepada jemaat di tempat ini, kalau kita cari uang susah nggak, saudara? Susah cari uang. Lalu saudara nggak mencari uang lagi. Saudara, kita tetap mencari uang, ya, karena kita memerlukan uang untuk berbagai kebutuhan hidup kita. Apalagi Tuhan, saudara. Banyak orang yang merasa sulit cari Tuhan, maka ya dibiarkan begitu saja. Tanpa mereka sadari, saudaraku, mereka mengalami kematian rohani. Mereka tidak hidup secara rohani. Rohani mereka mati. Karena ada firman Tuhan yang berkata demikian. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Amin. Ya, melainkan ya dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini diucapkan ya dari mulut Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Manusia bukan hidup dari roti saja. Artinya bukan hanya makanan fisik, makanan jasmani, tapi ada makanan rohani. Makanya manusia diciptakan oleh Allah, ditempatkan di Taman Eden. Di situ ada 3 pohon. Ada pohon yang menghasilkan buah-buahan, ada pohon kehidupan, ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pohon yang menghasilkan buah itu untuk dikonsumsi fisik. Tetapi ada pohon pengetahuan, ada pohon kehidupan. Itu makanan jiwa. Ya. Itu makanan jiwa, saudaraku. Nah, kalau saudara, ya dulu kita sekolah minggu tidak tahu apa itu pohon yang menghasilkan ya buah-buah, pohon pengetahuan, pohon kehidupan. Ya, pada intinya itu, saudara. Ada makanan jasmani, ada makanan rohani. Sesuai dengan ucapan Tuhan Yesus, manusia hidup itu tidak hanya dari roti saja.
Loh Pak, kok bukan buah seperti di Taman Eden? Ya artinya makanan untuk jasmani atau fisik kita. Tapi juga ada makanan rohani. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk itulah saudara ya. Makanya kita harus terus berurusan dengan Tuhan. Karena kita membutuhkan makanan rohani. Kalau jiwa kita, roh kita tidak mendapat makanan ini, saudara pasti roh kita mati, ya, sakit, tidak sehat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, setiap kita harus memperhatikan. Kalau saudara ya, demi kesehatan fisik kita, jasmani kita, saudara memperhatikan makanan yang masuk dalam tubuh kita. Demikian juga kita harus memperhatikan makanan rohani kita. Tanpa disadari saudaraku, secara rohani banyak kita mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Bukan firman Tuhan, tapi makanan-makanan jiwa yang tidak sehat. Yang merusak, yang membuat rohani kita sakit. Yang tidak membuat kita bertumbuh secara dewasa dalam kerohanian. Nah Bapak Ibu Saudara, ingat saudaraku, selain makanan jasmani ada makanan rohani. Makanan rohani ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah firman Tuhan itu sendiri. Ada amin ya Bapak Saudara? Ya. Firman Tuhan itu sendiri yang harus terus mengenyangkan jiwa kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang kedua, kenapa kita harus terus berurusan dengan Tuhan? Karena kita adalah anak-anak Allah. Manusia pada hakikatnya adalah anak-anak Allah. Sebab ketika manusia diciptakan, Allah memberikan atau menaruh rohnya dalam diri kita. Maka roh yang ada di dalam diri kita itu ya sejatinya berasal dari Allah yang harus terus memperoleh persekutuan dengan roh Sang Pencipta kita. Sang Pencipta kita. Makanya saudara, kita orang percaya ada Roh Kudus yang menuntun hidup kita. Ada Roh Kudus yang berkolaborasi, yang berpadu dengan roh kita, saudaraku. Ada amin enggak saudaraku? Makanya setiap kita itu harus berjalan sesuai atau seturut dengan kehendak roh. Karena roh kita itu nggak bisa tanpa persekutuan dengan roh Allah. Ya, ada satu firman Tuhan di dalam Yakobus. Kita baca Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Bukan tanpa alasan saudaraku. Karena memang roh kita harus selalu bersekutu dengan rohnya Tuhan. Ya. Saya baca ulang, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Ini berbicara tentang roh kita, saudara. Ya, kalau ayat sebelumnya, ayat 4 itu bagaimana persekutuan, ya, bagaimana orang-orang yang bersekutu dengan atau bersahabat dengan dunia ini. Ya, kalau bersahabat dengan dunia ini, rohnya pasti menyatu dengan roh dunia ini. Rohnya bersekutu dengan roh dunia ini. Makanya Allah menginginkan dengan cemburu bahwa roh yang ditempatkan di dalam diri kita diingini Allah. Jadi saudara nggak bisa roh kita itu tidak bersekutu dengan roh Allah. Dengan
kita bersekutu dengan Roh Allah, ya, kita dipimpin oleh Roh Allah, maka kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Di dalam Roma pasal 8 ayat 14. Barang siapa dipimpin Roh Allah, dialah anak-anak Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, jelas sekali bahwa tidak mungkin manusia bisa hidup lepas dari persekutuan dengan Allah. Tidak mungkin, saudaraku. Nah, terlebih khusus bagi saudara yang kita semua yang menerima Tuhan Yesus. Anugerah di dalam Tuhan membawa kita kembali kepada kehidupan eksklusivitas, ya, yang sangat eksklusif, di mana kita boleh kembali menjalin hubungan dengan Allah. Dan dalam jalinan ini, saudaraku, bukan hanya soal hidup kita yang diselamatkan oleh Tuhan, tetapi saudaraku ada kedekatan. Ada kedekatan secara hubungan dengan secara harmonis. Kedekatan yang terjalin, saudaraku. Makanya Bapak Saudara, kita merasakan enggak hubungan itu? Kalau belum, saudara belum berurusan dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara belum datang, ya, melalui Tuhan Yesus. Ini saudara, ya, jangan sampai kita yang mengaku percaya Yesus, tapi tidak sampai kepada Bapa. Sedangkan Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jangan sampai saudara, kita yang sudah percaya pada Yesus tapi tidak sampai kepada Bapa. Amin, Bapak Saudara. Ya. Jadi kehidupan kita yang dekat kepada Allah, yang sampai kepada Allah bukan nanti di surga. Sejak hidup di bumi ini kita sudah harus sampai kepada Bapa. Ya, kita harus masuk ke dalam ruang kudus Allah. Yang artinya saudaraku, kita harus membangun hubungan yang harmonis dengan Allah. Ada amin Bapak Saudara? Ya, harus membangun hubungan yang harmonis dengan Allah. Nah, ketika kita membangun hubungan yang harmonis dengan Allah, pasti ada terjalin satu persekutuan yang indah, yang tidak bisa kita jelaskan dengan kata-kata. Ada satu pengalaman supranatural yang terjadi. Pengalaman adikodrati yang terjadi. Kalau hubungan suami istri aja nggak bisa kita jelaskan. Apalagi dengan Tuhan, saudaraku. Amin. Coba saudaraku, hubungan saudara, suami dengan istri, istri dengan suami. Nggak bisa. Saudara mau jelaskan dengan orang lain. Tapi saudara bisa, masing-masing pasangan bisa merasakan itu. Ya. Begitu juga dengan Allah. Apalagi dengan Allah pasti lebih kompleks, lebih luas, lebih mendalam. Saudara. Sebab kita bersekutu dengan Allah pasti ada pemulihan. Ya, ada pengalaman adikodrati. Ada amin gak saudaraku? Itu luar biasa Bapak Saudara. Nah, sebagai anak-anak Allah, ya, yang atau orang-orang yang layak disebut sebagai anak-anak Allah, maka dia harus bersekutu dengan Allah. Makanya Bapak Saudara, ya, saya sudah berulang kali menyampaikan hal ini. Ya. Saya nggak tahu apakah saudara sudah mendapat pengertian ini, saudaraku. Yaitu bahwa ketika Yesus hadir di dunia ini, Yesus mati bagi kita, dia membawa kita kembali kepada Bapa. Ini tujuannya, membawa kita kembali kepada Bapa. Makanya ini juga disebut Yesus satu-satunya juru selamat, karena dia yang berhasil, karena hanya dia satu-satunya, akulah jalan. Akulah kebenaran dan hidup yang membawa kita kepada Bapa. Apa gunanya
Apa dampak dari Tuhan Yesus bisa membawa kita kepada Bapa? Supaya saudara mendapat persekutuan dengan Bapa. Amin. Nah, kita baca lagi di dalam Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Sampai di situ dulu ya. Nah, ini perhatikan dulu saudara. Dengan darah Yesus kita sekarang dapat masuk ke dalam tempat kudus. Di dalam tempat kudus ada hadirat Allah. Ada hadirat Allah. Dan Ia juga telah membuka jalan yang baru yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Kalau dalam perjanjian lama, ada tabir yang menghalangi atau menjadi tembok untuk seseorang datang kepada Allah yang Maha Kudus. Tapi ketika Yesus mati, saudaraku, ada ada satu kejadian di mana tabir Allah terbelah menjadi dua. Ya. Yang itu menyatakan bahwa sekarang ada tabir yang baru. Ada tabir yang baru, yaitu dirinya sendiri. Yang membawa orang-orang percaya untuk menghampiri Allah. Ya. Nah ini juga secara apa ya, implisit ya, secara terselubung ya, memberitahukan kepada kita bahwa yang kita temui itu, yang harus kita temui itu adalah Allah Bapa. Ya, adalah Allah Bapa. Yesuslah sarananya, saudaraku. Yesuslah jalannya. Dia menjadi imam besar yang menjadi pengantara kita kepada Allah Bapa. Nah, setiap kita dibawa kembali kepada Allah karena hanya Allah yang layak mendidik kita sebagai anak-anaknya. Ada amin, Bapak Saudara? Ini saudara harus pahami dengan benar. Bahwa hanya Allah Bapa Elohim Yahweh yang layak mendidik kita sebagai anak-anak Allah. Jadi kalau kematian Tuhan Yesus itu membawa kita kembali mendapat persekutuan yang harmonis dengan Allah. Itu tujuannya saudaraku. Hanya dengan darah Yesus yang akan mendamaikan kita kembali dengan Allah Bapa. Supaya kita mendapat didikan Allah kembali sebagai anak-anaknya. Nah, oleh karena itu kesempatan yang indah yang sudah kita peroleh di dalam Tuhan Yesus Kristus harus kita pergunakan dengan benar. Kalau kita lihat hari-hari ini ya Bapak Saudara, kehidupan orang Kristen hari-hari ini, ya hal semacam ini kurang diperhatikan. Yang penting hidup dalam Yesus itu dahsyat, ada mujizat, ada kesembuhan, ada berkat-berkat yang melimpah. Loh saudaraku, bukan itu masalahnya. Masalahnya bukan itu. Masalahnya manusia yang terpisah dari Allah oleh dosa ini, sekarang sudah kembali belum? Ini masalahnya Bapak Saudaraku. Yang paling penting itu kita kembali kepada Allah sebagai Bapa kita yang kekal. Nah ini saudaraku ya. Ironis sekali kalau kita menjadi orang Kristen, ya, sudah diperdamaikan oleh darah Yesus, tapi kita tidak membangun hubungan itu. Hubungan yang rusak sekarang diperdamaikan, tapi kita enggak mempergunakan kesempatan itu.
Ini kesalahan yang fatal loh Bapak Saudaraku. Ya. Tahu enggak bahwa betapa mahalnya Tuhan Yesus membayar harga agar kita bisa memiliki hubungan yang harmonis dengan Allah. Oleh darah Yesus, firman Tuhan katakan. Sekarang kita penuh keberanian dapat masuk ke dalam ruang kudus Allah. Nah ini saudara ya, jadi harus diperhatikan dengan baik. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Yang ketiga saudara, karena Allah mengetahui bahwa kita tidak dapat hidup tanpanya. Selama kita hidup di dunia tanpa kehadiran Allah, ya, kita tidak bisa hidup. Tidak bisa hidup artinya tidak akan bisa memiliki hidup yang sesuai dengan kehendak Allah itu. Tidak bisa hidup. Ya. Saudara, pasti kita tidak bisa menjalankan kehidupan yang berkualitas, itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, ya, pasti saudara secara kerohanian seperti yang saya jelaskan tadi akan mengalami kematian, saudaraku. Akan mengalami kematian. Hidup kita bukan hidup yang sesungguhnya, tapi hidup ya seperti, maaf kata saudaraku, seperti hewan. Makan, minum, ya, memuaskan libido, terus ya udah mati saudaraku. Nah ini yang kita lihat di dalam dunia ini saudaraku. Orang hidup hanya untuk itu, ya, supaya bisa makanan terjamin, ya, kepuasan seksual, nikmati keindahan dunia sepuas-puasnya. Ini kehidupan yang tanpa kehadiran Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya. Melalui tema perenungan firman Tuhan kita supaya kita boleh beroleh hidup. Ya. Ini terdapat di dalam Ibrani, ya, kita baca dulu. Ibrani pasal 12. Ayat yang ke-9 ya. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Ya, supaya kita boleh hidup. Di sini memberikan isyarat yang sangat kuat bahwa tanpa Tuhan, tanpa kita taat kepada Allah, maka kita tidak beroleh kehidupan. Bukan hanya berurusan dengan Tuhan, saudara, tapi kita juga harus hidup dalam ketaatan. Ada amin gak saudara? Kita bukan hanya berurusan dengan Tuhan, tapi juga harus hidup dalam ketaatan. Dan ketaatan ini penting sekali. Tuhan Yesus berkata di dalam Ibrani juga ya pasal 5 ayat yang ke-7 ya, Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-9 ya Bapak Saudara. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ya. Nah ini pengertian ini harus benar saudaraku. Di sisi lain ada taat kepada Allah, di sisi lain ada taat kepada Yesus. Loh, berarti Allah adalah Yesus. Bukan itu pola berpikirnya. Ketaatan kita kepada Yesus itu akan menghasilkan kehidupan kita seperti Yesus. Itu maksudnya saudaraku. Ya. Karena dalam kehidupan Yesus pun ya selalu taat kepada Allah. Bahkan Alkitab jelas-jelas menyatakan bahwa ia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Ya. Jadi pola berpikirnya kita jangan ini. Kalau ada ayat berkata kita harus taat kepada Allah supaya kita boleh beroleh hidup. Ya. Lalu ada taat kepada Yesus ya, agar kita diselamatkan. Lalu Allah ini Yesus, pola berpikirnya enggak seperti itu, saudara.
Jangan lupa bahwa seluruh kehidupan Yesus juga taat kepada Allah. Sampai mati di kayu salib. Maka dari itu saudara yang terkasih, ya, kehidupan kita harus seperti Tuhan Yesus Kristus. Ada amin Bapak Saudara? Ya. Selama kita hidup di dunia ini tanpa kehadiran Allah, maka berkat-berkat jasmani seperti makanan, minuman, rumah dan sebagainya dapat menjauhkan kita dari persekutuan dengan Allah. Apabila kita tidak menikmati kehadiran Allah, ya, berkat-berkat jasmani itu dapat menjauh kita dari hadirat Allah. Makanya yang sangat penting dalam kehidupan kita itu pemikiran kita harus dibenarin dulu. Pengertian kita harus dibenarin dulu. Maka saudara, dengan demikian kita adalah orang-orang yang siap menerima berkat Tuhan. Saudara percaya enggak? Kalau saudara enggak bisa dipercayai dalam menerima berkat Tuhan, Tuhan enggak akan memberikan berkat itu kepada saudara. Saudara percaya enggak? Ya, sebagai manusia aja, misalnya ada orang tua yang kaya raya, enggak akan memberikan warisan, kepercayaan perusahaan kepada anak-anaknya. Kalau anak-anaknya nggak bisa dipercayai, bisa bangkrut, ya, bisa habis itu hartanya, saudara. Nah, apalagi Bapa di surga. Jadi saudara, kalau saudara mau menerima berkat Tuhan, nah, sesuai firman Tuhan lagi saya ingatkan, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, ya, maka semuanya akan ditambahkan. Kenapa kita perlu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dulu? Itulah yang mempersiapkan kita supaya kita diberkati Tuhan. Sekarang gereja nggak mau tahu, saudaraku. Mau model apapun, ya, klaim kita diberkati. Waduh, ini kesalahan, saudara. Saudara, bisa nggak kita dipercaya, itu masalah. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, kita perhatikan baik-baik kebenaran firman Tuhan ini. Firman Tuhan menyatakan bahwa orang kaya sukar masuk dalam kerajaan surga. Ya, sebab apabila seseorang memiliki kesempatan untuk memiliki kekayaan dunia, hatinya akan cenderung terikat kepada dunia. Dan Tuhan tidak menghendaki itu. Ketika hati seseorang terikat kepada dunia, maka ia menjadikan musuh Allah. Ia menjadikan dirinya musuh Allah. Yakobus 4 ayat 4. Tuhan tidak pernah menginginkan hal itu. Nah, namun sebaliknya Bapak Ibu Saudara, bukan berarti juga orang miskin itu otomatis masuk surga. Banyak juga orang yang miskin tapi, ya, terikat oleh dunia. Nah, ini lebih menyedihkan lagi, saudara. Orang yang miskin tapi terikat oleh dunia, saudaraku. Ini lebih menyedihkan lagi, saudaraku. Ya. Makanya di sini yang terkasih, bagaimana kita membangun hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang taat kepada Allah. Ya. Hati yang taat kepada Allah itu yang penting. Sekali lagi saya mau katakan, ya, saya mau kalian mengerti kalimat ini. Sebab dari seluruh rangkaian firman Tuhan yang saya peroleh, ya, pesan yang sangat kuat di sini adalah bukan hanya orang sehat yang membutuhkan makanan sehat. Bukan hanya orang sehat yang membutuhkan makanan sehat, tapi orang sakit juga membutuhkan makanan sehat. Nah, bingung kan kalimat ini kan, saudara? Jangan sampai saudara merasa aku jemaat biasa, aku masih banyak berbuat dosa, aku gak perlu firman, aku gak perlu Tuhan. Itu maksudnya, saudaraku. Lalu rohaniawan ini loh yang perlu makanan firman, bersekutu dengan Allah. Bukan seperti itu, saudaraku. Ada amin, Bapak Saudara? Ya. Ini tanpa disadari kita sudah terbangun pola berpikir seperti ini. Aku jemaat biasa. Nah, ini saudara yang terkasih, ya. Jangan sampai, saudaraku. Sebab tanpa persekutuan yang ideal kita dengan Tuhan, kita tidak bisa
hidup. Kita tidak beroleh kehidupan di hadapan Allah. Jadi bukan soal rohaniawan atau tidaknya. Bagaimana kita memiliki hubungan yang harmonis. Bagaimana kita memiliki kerohanian yang sehat. Bagaimana kita bertumbuh secara dewasa di dalam Tuhan. Itu masalahnya. Ada amin Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Ya. Jangan sampai saudara, aku masih jemaat biasa. Ya sudah ala kadarnya persekutuan dengan Tuhan. Jangan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Ingat betapa luar biasanya posisi yang kita peroleh di dalam Allah. Saya kehabisan kata-kata mau menggambarkan saudara. Bagaimana mau menggambarkan kepada saudara bahwa posisi yang kita peroleh di dalam Tuhan ini saudaraku luar biasa. Bagaimana kita berhadapan dengan Allah ini luar biasa. Nah memang penglihatan itu, ya, kesadaran itu harus saudara bangun. Kalau tidak saudara nggak akan tahu betapa luar biasanya ya kita berurusan dengan Allah itu nggak akan tahu. Kalau sudah nggak tahu, pasti sudah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Maka status kita sebagai anak-anak Allah itu bisa hanya status doang, kata orang Ketapang ya. Status saja, tapi tidak penuh dengan kualitas. Amin, Bapak Saudara. Kita mau berurusan dengan Allah dengan sungguh-sungguh. Kita juga mau taat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Melalui berbagai pengalaman pahit menyakitkan, mari kita belajar untuk mengingini segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya, kita tidak mengingini segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Prinsip ini memang berat untuk dipegang, ya sebab jiwa kita telah terlanjur, terikat dengan berbagai kesenangan dunia, materi, kehidupan, ya hiburan, ya dan sebagainya. Saya sharing-sharing sama anak-anak saya, ya karena yang saya perhatikan memang saya sering ngomong ya di anak-anak youth, meskipun mereka nggak senang, saya tahu, tapi saya tetap saya bilang ya jangan terikat pada game. Mereka tahu pak, tapi sulit mau meninggalkan. Tahu, tapi sulit mau meninggalkan. Saya bilang jangan, nggak ada faedahnya, nggak ada gunanya. Kalau saudara kita mau hidup, kita harus punya prinsip ini. Apapun yang tidak berguna bagi hidup kita, apalagi menyakiti hati Allah, kita harus berani tinggalkan. Ada amin nggak Bapak Saudara? Kalau kita mau hidup kudus, saudara mau lihat langit baru, bumi baru, ya kita harus berani meninggalkan. Ya kalau saudara divonis ya sakit kritis dan dokter bilang kita harus menjauhi makanan-makanan ini. Ya. Pasti kita mau saudaraku. Kalau saudara sampai saudara tidak mau ya nggak tahulah saudara itu pilihan saudara. Pasti kita mau jaga. Loh ini kehidupan kekal kita saudaraku. Kehidupan kekal kita. Tuhan katakan jauh ini. Tapi sampai sekarang kita ngeyel loh saudaraku. Keras kepala tidak mau. Nah kadang orang yang keras kepala tuh malahan buat pembenaran. Nggak salah, bolehlah. Masa nggak boleh sedikit saja. Nah ini saudara. Saya sharing sama anak-anak, Pak tahu Pak ini harus tinggalkan tapi sulit. Saya bilang meskipun sulit tapi itu harus ditinggalkan. Seperti kalau kita divonis sakit, ya. Lalu dikasih tahu dokter harus meninggalkan makanan ini, pantangan ini, kita harus melakukan. Nah masalahnya di mana sekarang? Masalahnya selera jiwa kita. Manusia itu tidak sanggup meninggalkan selera jiwanya. Saya ingat ya, waktu papa saya divonis dokter
kanker dengan stadium 3. Ya. Dan bawa ke dokter, kebetulan waktu itu bawa ya, ke dokter langsung vonis harus meninggalkan rokok. Wah, pada waktu itu langsung rokoknya dibuang. Keluar dari ruang pemeriksaan, dibilangin juga ada pasien, Pak, rokok harus tinggal. Dibuang benar-benar. Tapi beberapa hari, minggu, dia berkata, apapun bisa saya lepaskan. Tapi jangan suruh saya melepaskan rokok. Nah ini, kembali lagi saudaraku. Apapun bisa. Nah ini saudaraku. Jadi hati-hati dengan keterikatan selera saudara itu. Kalau sudah selera, ya kalau anak-anak muda sudah seleranya main game, nggak bisa dilepas. Udah itu nggak ada usaha untuk dilepas, malahan dipupuk setiap hari. Tahu nggak dipupuk? Ya dicari, diburu, dilakukan. Makin kuat keterikatannya. Saya itu gencar saudaraku, saya paling anti kalau main game saudara. Sebab saya dulu pernah terikat main game. Sampai punya anak 1 apa 2 tuh main game. Sampai tengah malam tuh saudaraku. Sampai suatu hari saya berpikir loh, ada apa dengan diriku ini? Saya sudah jadi pelayan Tuhan loh waktu itu saudara. Ya, meskipun saya belum jadi pendeta, saya sudah jadi pelayan Tuhan. Saya diingatkan oleh Tuhan loh. Apa yang saya lakukan ini? Saya meninggalkan percakapan yang ideal dengan anak-anak, dengan istri. Saya harusnya membaca firman. Main game saudaraku. Sampai saat itu game saya buang. Sampai sekarang. Jadi hati-hati saudara, bukan hanya anak muda nih yang terikat game ini. Ini orang tua juga banyak. Ada amin saudara? Jangan amin-amin aja nih saudaraku. Serius benar nih saudaraku. Kalau itu mantap. Jangan kalah dengan anak-anak ya. Saya itu benar-benar nih saudaraku. Kalau game tuh gemes saya itu saudaraku. Benar saudaraku. Kecuali saudara pekerjaan ini di game menghasilkan uang. Silakan saudaraku. Itu pekerjaan saudara. Tapi kalau keluar duit, menyita waktu, membuat pekerjaan terlantar. Satu lagi yang paling utama, menyakiti hati Tuhan. Harus ditinggalkan. Amin. Nah ini anak-anak saudara ya. Harus ditinggalkan saudara. Intinya apapun yang tidak berkenan di hati Tuhan itu harus. Kalau saudara tanya, Pak Yos suka main game? Suka saya itu main game saudaraku. Enak, asik loh. Main game tuh asik. Saya suka main game bola. Wah kalau ngegol, waduh seneng. Ya suka Street Fighter. Nah saudaraku, dulu mainan saya itu, jagoan-jagoannya mantap. Ya, kalau menghajar musuh itu, suka saudaraku. Kalau saya sekarang sentuh lagi, bisa terikat loh saudara. Tapi tidak akan, saudara. Sudah jadi musuh saya ini, saudara. Ya, ini terus saudaraku. Pak, anak-anak Bapak masih main game? Masih, saudaraku. Saya sudah berurusan sungguh-sungguh mereka. HP pernah saya pecahkan, tapi sekarang saya udah nggak ada gunanya kekerasan itu. Biar mereka yang menyadari sendiri. Terus saya terus menyadarkan mereka, nggak ada gunanya ini. Kecuali saudara dari game ini saudara menghasilkan duit. Game ini merupakan pekerjaan kamu, silakan. Tapi kalau menyita waktumu, sampai tengah malam merusak kesehatan, bangun siang nggak bisa membantu orang tua, itu menyakiti hati Tuhan. Nggak bisa berdoa, nggak punya semangat gairah berdoa. Pernah nggak saudara? Saya pernah ya, hati saya itu hancur. Saya masuk ruang gereja. Satu deret anak muda itu main game. Jam ibadah saudaraku. Hancur hati saya itu saudara. Belum lagi dengar firman Tuhan. Ada loh. Anak-anak muda tuh lagi firman Tuhan ditabur dia main game. Kalau anak-anak kecil kita bisa pahami. Yang sudah SMP, SMA. Hancur hati saya itu saudara. Waduh.
yang begini nih susah diselamatkan. Karena nggak punya gairah dengan Tuhan, saudaraku. Jadi serius, saudaraku. Serius kita melakukan bagaimana kita berjuang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Selera jiwa harus kita ubah dari gairah-gairah kita dengan kegiatan-kegiatan yang lain, saudara. Saya juga punya, meskipun saya nggak main game ya, saya juga memperhatikan. Ya, saya suka olahraga, jangan sampai waktu olahraga saya menyita, menghalangi saya. Perhatikan saudaraku, saya juga punya kesenangan tanam-tanaman suka, jangan sampai menghalangi ini. Jangan kita hidup sekali di dunia ini lalu hidup kita jadi berantakan. Percuma kita ikut Tuhan. Percuma kita jadi Kristen, saudaraku. Ingat saudaraku, bagaimana Yesus telah membayar harga itu. Kita mau pergunakan dengan baik di hadapan Tuhan. Amin. Ya, yang kita nih usia-usia sudah lanjut, ayo sungguh-sungguh. Ya. Sungguh-sungguh kita pergunakan waktu yang ada bersekutu dengan Tuhan. Tinggalkan segala yang keterikatan duniawi. Harus berani kita bayar harga. Harus berani kita mau lakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Supaya hidup kita mendapat hidup yang sesungguhnya. Supaya kita boleh beroleh hidup ya. Saya bacakan ya. Di Ibrani kita baca lagi. Ya, selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, kepada Allah Elohim Yahweh, supaya kita boleh hidup, ya, supaya kita boleh hidup. Ayat 10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Ini orang tua jasmani kita. Ya, mereka ini adalah orang tua jasmani kita. Tetapi dia, Allah menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ini saudaraku, Allah terus membawa kita dalam kekudusan. Itu yang Allah cari. Kudus, umat yang kudus. Umat yang kudus itu yang Allah cari. Allah tidak mencari umat yang setengah kudus. Ada amin? Tuhan terus mencari umat yang kudus. Kamulah imamat-imamat yang rajin, umat kepunyaan Allah, umat yang kudus. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata demikian. Tuhan mencari umat yang kudus. Kalau sekarang kita belum hidup dalam kekudusan, Tuhan terus bekerja, menghajar kita, mendidik kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Nah, dalam hal ini kita harus taat. Taat, saudaraku. Jangan berlawanan dengan alam. Allah mau kita mengalami kekudusan, kita hidup dalam keduniawian. Tidak bisa, saudaraku. Ayo saudaraku, kita sadar, kita bangun, ya. Kita bangun, jangan kita berjalan di tempat kita mau lari. Seperti Rasul Paulus berkata, ya, jangan kita sembarangan pukul. Ya, kita harus berlari pada tujuan. Nah, seharusnya ya Bapak Ibu Saudara ya, ini sebagai penutup, seharusnya saudara yang sudah mendengar suara kebenaran sedemikian rupa, ya, sedemikian banyak, ya, kesadaran ini sudah terbangun. Ya. Kesadaran ini sudah terbangun. Dan saya ingatkan pelayan-pelayan Tuhan, saudara sudah harus masuk ke fase ini, saudara. Mari kita berjuang bersama-sama, ya, agar kita beroleh hidup di hadapan Allah Bapa. Amin, Tuhan memberkati. Hanya Kau yang ku ingin.
Engkau yang kubutuhkan. Engkau nafas hidup abadi, Engkau nafas hidup abadi. Tiada kehidupan di luar Tuhan. Tiada kehidupan Tanpamu Hanya yang ku nantikan, hanya Kau yang ku rindukan, hanya Kau yang ku rindukan. kan ketemu air kehidupan, memberi hayat sampai kekekalan, Memberi hayat sampai kekekalan. Engkau lebih dari jantung, Engkau lebih dari nyawaku, lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Dari awal kita naikkan pujian ini. Haleluya. Yang ku rindu hanya Kau Tuhan, yang ku butuhkan. Engkau nafas hidup abadi. Tiada kehidupan tanpamu, hanya Kau yang ku nantikan. Haleluya. Hanya Kau Yang ku rindukan, aku air kehidupan, memberi hayat sampai kekekalan. Katakan Engkau lebih dari jantung, Engkau lebih dari nyawaku, dari nyawaku, lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku, Engkau lebih dari jantung, Engkau lebih dari nyawaku, lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, mari kita menyadari betapa berharganya Tuhan dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita belum bisa menghayati sepenuhnya. Tapi Bapak Ibu Saudara, sebagai hambanya, saya ingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan itu kehidupan kita. Tanpa Tuhan, pasti kita mati. Mati secara rohani dan juga bisa mati dalam pengertian kebinasaan kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Allah yang begitu mengasihi kita, Allah yang ingin kita hidup, Dia telah memberikan putra tunggalnya agar di dalam Tuhan Yesus Kristus kita boleh kembali meraih kehidupan itu, supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Terima kasih Elohim Yahweh, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau sungguh-sungguh mentaati Engkau Allah kami. Kami mau teguk Engkau Yesus sebagai air kehidupan kami, agar hidup kami boleh sama dengan hidup-Mu. Terima kasih
Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kita katakan dengan setengah suara, katakan, Engkau lebih. Engkau lebih dari jantungku. Amin ya Bapa. Dari nyawaku. Lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Elohim Yahweh, Elohim Yahweh, Bapakku puja. Elohim Yahweh, Elohim Yahweh, Bapakku puja. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami sembah, Bapa yang baik, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami taat, kami mau hidup taat kepada-Mu ya Bapa. Kami mau melakukan apa yang Kau kehendaki. Kami mau meninggalkan cara hidup kami yang sia-sia. Haleluya. Oh, haleluya. Bapa kami sembah, Bapa yang mulia. Haleluya. Haleluya. Engkau menolong kami. Engkau memberi kekuatan kepada kami yang mau meninggalkan hidup yang sia-sia, yang mau meninggalkan hidup yang tidak berkenan di hadapan. Oh, Roh Kudus, Roh Kudus menolong kami. Engkau penolong kami ya Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Haleluya. Saudara yang mau hidup sungguh-sungguh, yang mau taat kepada Tuhan, Tuhan akan pasti menolong saudara. Tuhan tidak mungkin membiarkan saudara berjalan sendiri. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kita bergumul sendiri. Tuhan pasti menolong saudara. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak hidup taat kepada Allah. Bapa, kami mengucap syukur kesempatan pagi hari ini. Tuhan boleh berbicara melalui mimbar ini, mengingatkan kami semua bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa hidup. Tanpa Tuhan kami pasti binasa. Oleh karena itu Bapa, kami katakan kami mau selalu bersama dengan Engkau. Kami mau tinggal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Sebagaimana juga Kristus telah tinggal di dalam Engkau. Agar hidup kami selalu di dalam hadirat Allah Bapa. Selalu dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami boleh menerima firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Ku habiskan hidupku